Balik sama kita di Kopi Pagi. Tetap semangat di pagi-pagi ya bersama kita di sini. Masih bersama No and Friends. Oh, jangan dengarkan cerita burung. Jangan pusingkan omongan orang. Yang penting antara aku dan kau sama-sama saling percaya. Yang penting antara aku dan kau sama-sama saling percaya. Biarkan saja badai menghadang, perahu cinta takkan terguncang. Yang penting antara aku dan kau sama-sama saling percaya. Yang penting antara aku dan kau sama-sama saling percaya. Oh, cinta di dalam hatiku hanyalah milikmu seorang. Bahkan di relung hatiku bernyanyi hanya untukmu. Walaupun bumi terbelah, ku akan tetap setia. Bahkan di relung hatiku yang ada hanya cintamu. Jangan dengarkan cerita burung, jangan pusingkan omongan orang. Yang penting antara aku dan kau sama-sama saling percaya. Yang penting antara aku dan kau sama-sama saling mencinta. Sama-sama saling percaya. Sama-sama saling percaya. Waduh, tiap hari berita kesehatan ini makin menggemparkan aja ya. Hah? Nomor 1. Penyakit kardiovaskuler merupakan penyakit penyumbang kematian nomor 1 di Indonesia. Paling banyak jantung dan stroke. Waduh, ini harus di-share ini ke grup keluarga ini. Biar keluarga pada was-was ya kan. Waduh. Tapi kardiovaskuler ini apa ya? Apakah hipertensi ini masuk kayak gitu nah? Tapi di sini paling banyak jantung dan stroke ini. Ini jantung ini ngeri juga ya kalau sempat terkena. Ih kok banyak lagi? Nah ini lagi. Pagi Bud. Ya, pagi Noe. Kenapa Noe kok megang dada? Gak apa-apa. Kenapa? Sakit dadamu? Iya nggak tahu belakangan ini 2 hari ini, 3 hari ini, 4 hari ini. Aduh. Aduh Noe, aku jadi nggak ini nih. Mantap, Bu. Aku barusan baca nih, Teh nih. Penyakit kardiovaskuler merupakan penyumbang kematian nomor 1 di Indonesia. Paling banyak itu jantung sama stroke. Nah, gejalanya itu dadanya yang nyeri kayak gitu. Iya tapi bukan yang itu Bud. Jadi kenapa rupanya? Aduh, nggak Nanti tahu kok sakit lagi jantung kenapa. Noe. Wah astagfirullahaladzim enggak lah. Soalnya masa kali ini aku yang nyeri gantian jantung sakit. juga bisa. Jadi Iya nggak tahu. Tak berapa hari ini 2-3 hari ini dadaku tuh deg-degan gitu Bud. Kayak bergetar gitu aku. periksa lah Noe. Periksa lah. Aku takut kali Bukan kayak gini. yang itu, Bu, Nanti kok nggak bisa masalahnya. nyanyi lagi kan gawat. Masalahnya dadanya bukan sakit karena itu Bu. Jadi? Ini deg-degan terus aku nih. Tadi aku Iya naik, makanya periksa tadi biar aku naik tahu. motor deg-degan. Ini naik, aduh naik. Aku pelan-pelan loh Noe, aku jadi takut nih. Iya, Kita deg-degan. periksa aja lah yuk. Bukan Aku itu, Bud. Khawatir lah kali. Aku sakit jantung aku Bud. Kenapa rupanya? Karena besok pinjol aku jatuh Kau Betul, Bud. pikir tahap Berdebar apa? aku Bud, sumpah. Kau itu loh dari kemarin asik pinjol aja dilunasi kenapa sih Noe? Kau tengok di depan-depan Kenapa? manis sekali. Bud, depan. Iya itu, tapi aku ini kan sakitnya ya itu dadanya karena pinjol aku tuh besok jatuh tempo. Asik utang aja Noe, utang Yaudahlah. aja. Udah lo dilunasi lo Noe. Kau kayak gini terlilit pinjol, aku Yaudah. kasihan kayak gitu. Besok
aku lunasi buat utang aku tuh. Pinjol Ya aku udah tuh ya, aku habis. Tapi janji aku ya. minjem dulu lah sama kau Bud. Sama aja lah itu gali lubang tutup lubang. Nanti aku minjemin kau nggak bayar-bayar sama aku. Namanya kita best friend, masa Ya kau- kita best friend, uang kan nggak best friend. iya. Oke Bu, jadi kayak mana lah itu ya. Tapi tadi BTW kok ngapain nengok-nengok dada-dada gitu, maksudnya sakit jantung? Iya, jadi banyak sekali sekarang penyakit-penyakit yang pada khususnya penyakit degeneratif ya. Aku tahu Nah, kenapa itu. anak muda sekarang sering sakit jantung, berarti Kenapa? karena pinjol itu. Bisa jadi Iya sih. kan? Tapi nggak mungkin juga lah. Karena sakit jantung kan banyak prosesnya. Iya. Nggak semata-mata karena satu pikiran langsung sakit jantung. Iya sih memang, makanya- Makanya udah lah, nggak usah pinjol-pinjol lah kayak gitu. Kalau ada, bilang samaku. Kalau Nanti- ada ya, kalau nggak ada kalau gak usah nggak bilang. Pintar loh, pandi. Oke, kayak gitu kawannya. Oke, nggak apa-apa. Ya, jadi udah nggak usah lagi pinjol-pinjol, Iyalah, kayaknya kasihan udahlah. keluargamu, udahlah berat badanmu juga. Tambah berat berat Hidup. hidupmu, kayak Udah, gitulah. nggak aku coba-coba lah gitu. Yang pasti nanti aku cobalah nggak mau Halo lagi Budi, pakai Noe. pinjol. Halo, dokter. Kalian ini selalu aja rame. Selamat. Kenapa jadi Selamat kenapa pagi, jadi Bu celot? Dokter. Selamat pagi Noe. Iya. Kenapa sih selalu aja rame gitu kalian ini Enggak, berdua? ini tadi si Budi nih kan. Kok aku? Iya enggak, kok kan kayak gitu selalu penyakitan gini. Enggak, kali ini yang penyakitan kau. Enggak, tadi si Budi tuh bilang, tengok gini kan, dia baca berita kan. Baca berita dia. Penyakit jantung terbanyak itu katanya ada di Indonesia. Begitu aku lihat gini Bu, dia nengok rekening listrik dibacanya. Cuman gini Rekening lupa dia buka listrik ya? handphone tadi. Iya. Enggak dong, jangan percaya dong. Jadi yang benernya apa nih? Ini loh dokter, dia itu ngadu ke aku, katanya dadanya makin sakit sebelah kanan. Ku tanya nanti dia sakit jantung ya kan, soalnya banyak kali orang yang dadanya itu sakit, Kok di pada akhirnya sakit kanan? jantung. Jantung sebelah kiri, Budi. Oh sebelah kiri? Beda Pantas jantung. lah dia Tadi bilang karena agak pinjol kiri. dia. Bisa Walah. jadi kalau pinjol. Beda loh, jantung kami custom. Oh custom. Jadi sebelah kanan, jantung nggak kami. di sebelah Iya, kiri ya. custom. Emang sebelah kiri ya dok ya? Dia di tengah, Di agak ke tengah, sebelah ada ke kiri. Iya. Oh, berarti Budi, berarti gua oh tahu. salah lah Kayak tadi kok sebelah mana kanan Orang jantungmu bilang sebelah sakit. kiri. Iya, Aja nggak mau percaya. tahu lebih nanti kalau mau tahu lebih jelasnya, aku ada Oke. kawan. Oh ada dok? Tanya sama Di aku bawah. itu. yang Oh enggak, nanti ada Bukan, lagi. itu barista. Kali ini dokternya Mantap. mantap. Serius loh dokter, cantik. Kita udah 2 hari ini kan, Heeh. cowok-cowok terus-terusan Iya, ya. Minggu lalu dan 2 minggu yang lalu. Kali ini Mantep ya dok ya? mantep lah. Pokoknya bisa buat deg-degan. Deg-degan. Tapi bukan karena sakit jantung kan dok? Bukan. Itu ya Ini Noe dia ya? Jadi- Jadi hari Rabu ya. Iya kan? Nanti bisa langsung tanya sama Boleh, dokternya. boleh tanya-tanya. Boleh, Ada nomor apanya semua gitu, boleh WhatsApp untuk Nomor Noe. WhatsApp. Oh, enggak. Kan kita nanya loh Bu. Cuman lah kok nggak tertunda Maksudnya- pernikahan. kayak gini aja pun Jangan masih dikira latah. Mama di depan ketawa. Gara-gara bilang kok mana mau dipertunda kata langsung mama. Ayolah kita Oke. tanya aja lagi ya. Tapi Iya. sebelum itu Heeh. kita harus Sapa dulu pemirsa ya. Halo pemirsa. Halo selamat pagi. Iya pagi-pagi setiap hari Rabu pasti sesuatu yang sangat ditunggu Iya. ya oleh seluruh pemirsa. Bertemu bareng aku lagi Bu Ahmad Budi SR. Dan saya Hilna Kairunisa. Tentunya dalam program Kopi Pagi. Dan, Iya. dan setiap hari Rabu tentunya membahas mengenai kesehatan. Hari ini tema kita apa Budi? Serba-serbi jantung bengkak. Oke. Jadi buat para Jantung pemirsa, bengkak ya dok ya. iya, Oke, nah. jantung yang membengkak. Oke, nah. Ten- Tapi dokter, nah kita kan tadi sudah menyapa seluruh pemirsa yang ada di rumah nih. Nah, kita juga kedatangan audiens spektakuler kali ini. Ada ibu-ibu cantik yang udah nunggu dari tadi loh, ini tepuk tangan dok. Luar biasa. Terima kasih telah menemani kami di Iya, sini. ibu-ibunya udah tampil cantik dari Luar pagi, dari biasa. subuh tadi loh. Waduh. Udah sampai di sini jam 7. Ibunya tadi make upan. Iya, make-upnya dari jam 2 malam. Kau pikir pengantin. Oh iya, enggak ya. Pokoknya nyempetin waktunya Iya, nyempetin untuk waktunya. bisa hadir di sini menyaksikan kita secara live. Di mana lagi kalau bukan di TVRI Sumatera Utara Media ya. pemersatu Bangsa. Oke. Dokter Hilna, kita udah nggak sabar nih. Iya. Pengen ketemu langsung sama dokternya. ya. Siap, aku panggil langsung ya Iya, temanku boleh, ya. ha-ha. Namanya adalah Dokter Filzah Yamami Rizal. MCAT Kardio Spesialis Jantung Pembuluh Darah FIHA. Halo. Halo dokter. Iya. Gimana Noe? Gimana Noe? Gimana? Kenapa ada belakang? Kenapa?
Aduh makin berdebar-debar. Lata. Kenapa? Sakit lagi? Salah Budi. Enggak, kamu ngomongnya sakit tapi lebih ketawa. Kenapa lagi ini? Kenapa? Ini bro, mengapa jantungku cenat-cenut Ada kepala. kamu. Kayak judul lagu Lagunya ya. ya kayak lagu. Aduh cenat-cenut loh aku. Ibu, Apa? cantik kali. Iya, kalau cantik udah dibilang sama Dokter Hilna tadi. Tapi cantian pemain keyboard kita lah. Kok pemain keyboard? Perkara rambut ya kan? Aduh. Oke lah, Iya. Dokter Mimi. Iya. Mantap. Panggilannya dokter? Mimi. Dokter Bimi. Oke, Iya. silakan duduk dokter. Iya, duduk nih ya, Iya. yuk. Udah mulai balik lagi. Ya, terima kasih. Nanti ya dokter. Apanya Hati-hati. nih? Oh iya. Oke, Oke. aduh, akhirnya bisa ketemu dengan Dokter Bimi nih ya. Terima kasih ya Dok udah hadir di sini di tengah kesibukannya luar biasa. Masih Iya. sempet-sempetnya kita mau edukasi pemirsa ini. Iya, terima kasih juga udah mengundang saya, kesempatan yang sangat luar biasa ya. Saya juga senang sekali bisa mengedukasi para pemirsa di rumah. Weh, belum dokter. Oh belum, iya ya udah nggak sabar, iya. Tapi sehat ya Dok? Alhamdulillah sehat. Dokter Hilna gimana? Sehat Budi. Baik, dokter seperti biasa dokter, kita di Kopi Pagi ini akan menghadirkan ini ya, kopi terenak yang ada di sini. Dokter minum kopi? Wow. Iya, saya peminum kopi. Oh, minum kopi. Iya. Oke. Iya, Bang Fahri gimana udah siap kopinya, Bang? Kopi yang paling enak ya Bang? Ada baristanya nih ya. Ada. Tapi jangan dibandingkan ya dok ya sama kopi-kopi yang ada di luar sana. Pokoknya Ini ini terenak. spesial paling enak di sini ya dok ya. Oke. Iya, terima kasih. Kenapa? Cantik kali dokter. Malu Bang ya. udah bang ih. Aduh, kau cantik gelasnya. Bukan karena Bu Tini Makasih. ngeblas onin Bang Fahri kan? Alami dia alami. Oke dokter silakan diminum dokter. Silakan diminum ini ya. Iya. Dan tentunya bagi seluruh pemirsa yang ada di rumah yang sedang menyaksikan kita, jangan lupa diambil minumnya, camilannya ya. Sambil nanti dengerin Dokter Bimi akan menjelaskan terkait dengan serba-serbi jantung bengkak ya. Aduh, ini seger Dan banget nih. tentunya harus disiapkan juga handphonenya. Jadi kalau mau telepon langsung bisa ke nomor telepon 0811 6100 386. Waduh, kayaknya Dokter Hilda udah mulai hafal ya. Iya. Udah 3 kali gue. Alhamdulillah ya udah mulai dihafal. Alhamdulillah ya. Oke dokter, kita langsung nanya ini udah pengen kali nanya ini Iya. Dokter Hilna ya. Dokter Mimi, Iya. terkait dengan tema kita pada hari ini nih serba-serbi jantung bengkak ya. Ya, memang kalau penyakit jantung itu jantungnya bengkak ya, dok ya. Iya, jadi memang penyakit jantung sebenarnya banyak ya, sangat luas. Bisa masalah listriknya, bisa masalah bentuknya. Listrik dok? Ada listrik. Oh ada listriknya? Iya, Bisa ngecas nggak dok? kita coba nanti ya. Jadi jantung tuh ada listriknya, bisa ada kelainan listrik. Nah, bisa ada masalah bentuknya. Itulah Oke. salah satu terminologi yang sering kita dengar dan kita edukasi ke pasien itu adalah jantung bengkak. Oke. Jadi jantung bengkak itu Dok secara definisi nih buat pemirsa tahu memang jantungnya yang bengkak, terus kita bisa tahu kayak mana nih Dok? Iya itu dok. Iya, jadi sebenarnya saya mau meluruskan dulu ya, jantung bengkak itu sebenarnya bukan penyakitnya, tapi itu adalah suatu tanda atau gejala ya. Nah, jadi jantung bengkak itu sendiri adalah hasil temuan kalau kita melakukan foto ronsen toraks. Oke. Jadi mungkin pernah melakukan medical check up, dilakukan foto ronsen dada, terus ada jantung. Nah, di situ dilakukan pengukuran. Nah, dikatakan jantung bengkak jika ukuran jantung pada foto itu ukurannya di atas 50%. Jadi hati-hati mau 50% foto nih ya kan. Foto apa nih sekarang? Foto ronsen. Foto ya. ronsen, Foto bukan foto selfie kan? Bukan selfie. Oke, dokter tadi saya ada baca tuh kan dok di media gitu, nah bahwasannya penyakit kardiovaskuler ini merupakan penyumbang pertama kematian paling banyak itu jantung dan stroke. Ini kardiovaskuler ini apa aja sih dok kayak gitu? Nah, kalau dibilang tadi ada paling banyak jantung, ini kawan-kawan yang lain apa aja nih dok? Ya, jadi memang karena angka harapan hidup itu semakin meningkat ya, semakin banyak orang yang survive sampai usia tua. Jadi memang penyakit paling banyak zaman sekarang itu adalah penyakit degeneratif. Iya. Di mana penyakit degeneratif ini paling banyak adalah masalah pembuluh darah. Itulah makanya ada istilah vaskular. Vaskular itu artinya pembuluh darah. Ditambah dengan penyakit jantung, itu namanya kardiovaskuler. Kalau masalah pembuluh darah jantung,
penyakit jantung koroner. Kalau Oke. kenanya pembuluh darah kepala itu dia stroke. Makanya yang Budi baca itu benar, paling banyak adalah jantung dan stroke. Berarti yang ada di pembuluh Pembuluh darah jantung saraf. dan yang ada di otak ya dok ya? Iya, benar. Jadi kalau ya. itu cuman tanda yang ke jantung bengkaknya, kita udah tahu gitu ya dok ya. Dan kita udah tahu juga nih bahwa penyakit jantung itu adalah penyakit yang menjadi penyebab kematian terbesar di Indonesia. Terus kita gimana nih dok selanjutnya, harus periksa atau gimana nih dok? Iya, jadi memang paling benar itu melakukan pemeriksaan. Karena memang pasien-pasien ini kita temukannya ini dalam dua golongan lah. Yang pertama yang pasti datang ke kita dokter-dokter adalah pasien-pasien dengan gejala. Dia sudah merasakan suatu keluhan, dia datang sama kita, itu pasti kita lakukan pemeriksaan hingga akhirnya ketemu penyakitnya. Nah, tapi sebenarnya yang paling baik adalah menemukan penyakit itu sebelum terjadinya gejala. Nah, kalau bahasa kedokterannya adalah screening ya. Jadi ketika sehat, kita lakukan pemeriksaan, itulah salah satunya medical check up tadi. Nah, di medical check up nanti kan dilakukan pemeriksaan tuh. Salah satunya foto ronsen tadi. Jadi kita bisa menemukan jantung bengkak sebelum ada keluhan, jadi bisa kita cegah seperti itu. Oke, nah, berbicara masalah keluhan ini dokter ya. Nah ini kan banyak ini dok yang beredar. Ini kadang-kadang kalau misalkan naik tangga gitu ya kan dok, kayaknya makser gitu ya kan dok. Terus nanti kadang turun tangga juga Berapa tingkat kayak dulu gitu ya. nih Bu? Budi Nah, naik tangganya berapa tingkat nih? satu tingkat, Satu tingkat lah, ya. kan, kayak gitu. Nah, itu apa bisa dikategorikan juga sebagai pemicu untuk penyakit jantung dok? Nah, jadi memang pada dasarnya orang normal pun kalau dia beraktivitas lebih berat dari biasanya pasti jantung kita juga berdebar ya. Itu namanya kompensasi. Jadi tubuh kita butuh energi lebih, jantung juga bekerja lebih keras, itulah efeknya berdebar. Oke. Jadi bukan karena aktivitas fisiknya itu dia menjadi suatu penyakit, bukan. Tapi ketika dia mengalami penurunan kemampuan, jadi misalnya biasanya dia naik tangga aman nih, tapi ini cuman naik dari sini ke atas gitu, itu udah debar gitu ya, itu suatu tanda penyakit jantung. Jadi itu suatu gitu. tanda, bukan suatu penyebab. Penyebab ya. baik. Jadi harus lebih aware ya. Lebih aware ya. Di masyarakat ini dok, banyak sekali selain tadi capek, terus langsung mikir jantung, deg-degan karena pinjol tadi Noe dok, bilangnya karena jantung. Terus sekarang ada yang bilang tuh kalau misalnya dia suka keringatan tangannya, Oh, iya. basah gitu ya, kalau lagi nulis basah, kakinya juga gitu, langsung klaim, oh aku ada sakit jantung nih, gimana Atau nih dok? paru-paru basah. Paru-paru basah juga jadi ke jantung ya. Gimana tuh, Gimana dokter? itu dok? Iya, itu adalah pertanyaan yang paling sering saya dapat pada orang-orang sehat nih, bukan pasien-pasien yang datang untuk berobat ya. Dia bilang, dok tangan saya sering keringatan nih, saya sakit jantung. Iya nggak sih dok gitu kan. Jadi pada dasarnya kalau keringatan itu banyak penyebab ya, yang menghasilkan keringat tuh ada kelenjar keringat namanya. Jadi kalau hubungan secara langsung ke jantung tuh nggak ada memang, tapi pada orang dengan penyakit jantung tahap akhir, nah untuk dia beraktivitas seperti orang normal itu jantungnya bekerja lebih berat, bebannya lebih besar. Ketika jantung kerjanya lebih berat itu ada hormon-hormon yang keluar, ya hormon-hormon simpatis yang menyebabkan kelenjar keringat juga bekerja lebih berat. Jadi memang pada pasien jantung stadium akhir itu dia akan lebih sering berkeringat, tapi tidak terpusat hanya di telapak tangan. Berarti Iya. secara keseluruhan gitu ya dok ya? Iya, tapi bukan berarti dia keringatan di tangan dia sakit jantung. Jantung Belum gitu ya. tentu, iya. Apalagi kalau sakitnya sebelah kanan, sakit jantung salah juga. Iya, belum tentu juga. Oke, nah, terus satu lagi nih dok, ini Iya. pertanyaan titipan ini dok. Banyak titipan hari ini ya Bud. Pokoknya kalau udah mau berangkat ke studio nanya dong, judulnya ini apa kan kayak gitu. Dokter, pada orang dewasa nih, kadang-kadang kalau setelah beraktivitas ataupun mau istirahat gitu kan dok, itu sering kayak kesetrum gitu dok, tiba-tiba kayak cek, gitu. Aduh, Di dada ya? Lagi Iya. ngecas ya? Hah? Enggak. Oh iya. Abis selesai kerja kan gitu dok, terus tiba-tiba kayak gitu dok, kayak strum kayak gitu. Itu ada hubungannya dengan jantung nggak sih dok? Bukan karena pinjol tadi kan? Oh, bukan, dok. Bukan ya. Itu noe aja ya dok ya? Lihat WA ya, lihat WA udah ada tagihan. Iya. Saya kalau pinjol bukan sakit jantung dok, Apa tuh? pusing kepala. Pusing ya. Iya, Iya. silakan dokter. Jadi memang jantung kita itu dia bekerja normalnya ada
ada range-nya. Jadi dia bekerja kalau kayak kita nih santai, mungkin heart rate atau detak jantung kita berkisar antara 60 sampai 80. Tapi kalau dia detaknya sampai 100 itu sebenarnya masih dianggap normal. Nah, ketika kita bekerja lebih berat dari biasanya atau capek, ada aktivitas fisik, tentu saja jantung akan berdetak lebih kencang. Contohnya kita olahraga nih, ya kan, pasti dia berdetak lebih kencang. Ketika dia berdetak lebih kencang, darah yang dipompakan jantung itu dia otomatis lebih sedikit, makanya kompensasinya dia detaknya lebih kencang. Ketika dia berdetaknya lebih kencang tapi darah yang dipompakan lebih sedikit, oksigen jadi kurang gitu. Jadi ada istilah kekurangan oksigen di jantung dalam keadaan tertentu, pada keadaan orang yang sakit nih ya. Misalnya ada penyumbatan, oksigennya udahlah kurang, ditambah lagi dia aktivitasnya berat, jadi nggak nyampe oksigen, nyeri dada lah dia gitu. Jadi kalau yang Budi katakan tadi, kalau pada orang-orang kesetrum bisa jadi pertama kecapean atau memang dia ada masalah nih di jantungnya. Mungkin terlalu capek Budi Terlalu kerja. capek bisa juga ya, Dok, ya? Bisa. Jadi masalah jantung ini luas sekali ya dok Sangat ya. luas, Nanti iya. mungkin kalau pemirsa mau tahu lebih banyak, mungkin nanti kita bisa tanya lagi sama dokternya. Tentu aja setelah Penampilan spesial dari Dari Doe and Friend. Balik lagi sama kita di Kopi Pagi. Oh, Jamila, ada bintang film India. Baru nikah liban, baru main di Pandita. Donggang adak sega di baik koda Jamila. Dirimpu anak baru, HP naung ina. Oh Jamila. Jamila, ada bintang film India. Baru nikah, baru main di Pandita. Ayo tukang goda hasil di baik goda Jamila. Dirimpu anak baru, HP naung ina. Oh Jamila. Sambilu manang sambola. Hamu dongan apa sobege hamu angka poda nauli tarlo bisiar na tartosa digogoi mangula pasiko lagi sikani anangona marsiadu cupe songoni matu sitar sena pacibuki sitar se nitigeleng na oh Jamila. Jamila, ada bintang film India. Baru nikah libat, baru main di Pandita. Dengan doha gesega di baik koda Jamila. Dirimpu anak baru, HP naung ina. Oh Jamila. Kopi Pagi. Wajib imun, berolahraga, riang gembira.
terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kopi Pagi. Luar biasa, tentunya masih bersama dengan Dokter Bimi. Ya. Dan hari ini sangat spesial karena kita ditemani oleh ibu-ibu cantik. Waduh, tepuk tangan dong. Masih semangat dan standby sama kita ya. Iya. Dan khususnya bagi ibu-ibu yang hadir di studio, nanti bisa bertanya langsung bersama dengan Dokter Bimi ya Bu ya. Oke, baik. Kita kembali lagi ke Dokter Bimi nih. Iya. Oke. Jadi tadi cerita tentang jantung ya, banyak sekali apa mitos fakta yang ada di luar sana ya, dokter ya. Kira-kira nih dok, kalau cerita tentang jantung bengkak, pasti orang akan berpikir oh ini jantungnya bengkak, terus nanti bisa kecil lagi nggak ya dok? Gimana ini dok? Iya, jadi memang itu salah satu pertanyaan pasti dokter Kinal mungkin ada pasien juga Iya, ya dapat bener. gitu ya. Itu juga saya sering ditanya sama pasien. Jadi memang jantung ini bukan cuma jantung bengkak ya, semua penyakit jantung itu sifatnya penyakit yang progresif dan secara perlahan, kronis istilahnya kalau dari istilah medis. Jadi proses bengkaknya itu bukan terjadi dalam waktu sehari 2 hari. Nah jadi kalau misalnya ditanya bisa kempes nggak? Besarnya aja butuh proses, apalagi proses Kempesnya. ngecilinnya. Ngempesnya dia bukan kayak balon, hari ini bengkak, besok kita kecilin, buang udaranya dia langsung kecil, nggak bisa. Nah jadi kalau saya selalu nekankan ke pasien bahwa tujuan utama pengobatan kita bukan untuk mengecilkan jantungnya, tapi mencegah supaya dia tidak semakin besar, supaya kita stop progresivitas penyakitnya gitu. Jadi kalau ditanya bisa kecil, sangat lama lah prosesnya gitu. Karena besarnya juga nggak sehari 2 hari. Jadi Benar. penyakit Iya. itu nggak ada yang hari ini melakukan sesuatu besoknya langsung sakit gitu ya. Jarang Betul, sekali iya, kecuali penyakit jarang. infeksi ya dok ya. Kecuali infeksi, iya. Nah jadi karena banyaknya nih Bud, kita kasih kesempatan dulu nih Iya, untuk betul. para ibu-ibu cantik Oh iya, benar banget. untuk bertanya. Karena dari tadi udah ada yang pengen bertanya kali nih ya. Iya, Oke, benar. untuk pertanyaan pertama ini ya kita serahkan kepada buat ibu-ibu yang hadir di studio ini ya. Gimana ibu cantik? Halo, selamat pagi Bu. Kita kayaknya pakai password nggak Pakai sih? password ya. Boleh ya. Iya ya. Jadi Kopi Pagi bertanya, Bertanya. saatnya kami yang bertanya. Boleh gitu ya? Boleh. Nanti kalau kita bilang gitu ya Bu ya. Jadi ibu Oke. jawabnya saatnya kami yang bertanya. Oke Bud, ayo. Kopi Pagi bertanya. Saatnya kami yang bertanya. Oke. Silakan Bu Dengan ibu siapa dari mana Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. dengan Ibu Rani Ibu Rani. yang ingin saya tanyakan, apakah dengan penyakit jantung bengkak ini perlu kita pasang ring? Itu aja dokter, terima kasih. Oke. Terima Terima kasih kasih, Ibu pertanyaan Rani. Ibu Rani luar biasa. Gimana ini dok kan orang-orang Iya. langsung takut ya jantungnya Iya. bengkak. Aduh aku mau diapain nih nantinya Pasang ring kah? Kayak gitu ya, karena silakan. terpasang cincin, gelang. Cincin ya, di Kalau ring cincinnya, berarti di- ini cincin ya dok ya? Cincin Oh, harusnya. Iya, jadi iya penasaran ya Bu ya karena banyak yang bilang penyakit jantung harus dipasang ring gitu. Jadi pertama penyakit jantung bengkak ini banyak penyebabnya. Jadi sebelum kita mau mau kasih tahu pasien apa yang harus dilakukan, kita harus cari tahu dulu penyebab jantung bengkaknya apa. 80% dari jantung bengkak kalau di Indonesia itu penyebabnya adalah darah tinggi. Sisanya gabungan antara darah tinggi, penyumbatan jantung, penyakit bawaan lahir banyak. Nah, ada salah satu penyebab jantung bengkak yang saya sebutkan tadi adalah penyumbatan jantung. Nah, jadi jika kondisi bengkaknya itu diakibatkan oleh penyumbatan jantung, di situ baru kita sarankan pasien untuk melakukan pemasangan ring gitu. Jadi tidak semua, tapi hanya jika penyebabnya adalah penyumbatan jantung seperti itu. Iya, jadi harus diperiksa dulu ya Bu ya penyebabnya. Gimana Bu, ada pertanyaan lain mungkin Sudah Bu? cukup Bu? Berpengaruh nggak dengan pola makan itu dok? Atau ada pantangan-pantangan gitu dok? Waduh. Oh iya. Jadi kalau udah jantung bengkak gitu ya Bu ya, apakah kita harus pantang makanan nih dok? Waduh. Terima kasih dokter ini sekali lagi. Iya, Iya, Ibu. terima kasih, Ibu. Iya. Ya, jadi pastinya semua penyakit lebih baik kalau bisa kita cegah ya sebelum terjadi, atau jika sudah terjadi itu kita cegah supaya tidak bertambah buruk lah penyakitnya. Jadi memang sangat membantu itu dari gaya hidup, istilahnya lifestyle modification, tidak hanya dari makanan tapi juga dari aktivitas fisik kita gitu kan. Jadi kalau Ibu tanya dari pola makan bisa nggak kita bantu untuk
memperbaiki penyakit ini? Jawabannya sangat bisa ya. Jadi kayak yang saya dibilang Budi tadi, penyebab kematian itu kan kardiovaskular. Penyakit kardiovaskular itu penyakit degeneratif, di mana semakin tinggi usia, semakin tinggi resiko untuk terjadi penyakit. Artinya semakin banyak yang kita masukkan ke badan kita, disitulah dia sumber-sumber penyakit. Nah, jadi makanan apa? Jadi pada umumnya semua penyakit sama, Bu. Makanan apa yang boleh atau tidak boleh dimakan. Jadi kalau dari sisi saya, mungkin Dokter Hilna lebih paham ya dari sudut pandang gizi. Jadi yang penting itu adalah makanan yang kita pengaturan kalorinya. Jadi kemudian yang kedua adalah asupan lemaknya, tidak boleh yang lemak jenuh. Kemudian asupan garamnya dibatasi, dan yang keempat adalah konsumsi cairan ya. Jadi cairan itu harus cukup, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Nah, jadi mungkin nanti ada lebih detailnya saya tampilkan di slide, tapi kurang lebih gitu. Jadi intinya kita harus mengurangi lemak, memperbanyak protein, buah-buahan dan serat, seperti itu, Ibu. Terima kasih dokter. Iya. Terima kasih dokter yang sudah menjelaskan tadi pertanyaan dari Ibu Rani. Ibu Rani, makasih Oke. Bu. Dokter, Dokter Ila kayaknya udah nggak sabar juga ini pengen ngasih. Mana tahu mau nambahin terkait dengan makanan yang boleh. ditanya pola makan, karena Dokter Ila juga merupakan dokter spesialis Iya. gizi klinik gitu. Mana Boleh tahu ya, dokter. ini host merangkap tambahan sedikit ya. Izin ya Dokter Membantu Mimi ya. saya, Ini ya, iya, kebetulan tolong saya lengkapi. spesialis gizi klinik, Bu. Jadi memang semua gaya hidup, apakah dia belum sakit, itu makanan harus diatur. Udah sakit juga, udah komplikasi juga harus diatur. Nah, jadi tergantung jantung bengkaknya. Kalau karena tekanan darah tinggi, yang paling bahaya adalah garam. Nanti makin capek dia kerjanya, harusnya lup-dup ini duk kuat gitu ya karena memompakan. Kemudian supaya pompanya bagus itu harus banyak makanan mineral. Tadi Dokter Mimi udah sebutin ada sayur sama buah. Kalau karena sumbatan, yang buat sumbat itu lemak sama gula. Jadi lemak aja dia cuman sumbat yang kalau tekanan darah tinggi bisa lepas. Tapi kalau ditambah gula langsung jadi kerak. Langsung dia teroksidasi istilahnya ya Bu ya, jadi dia keras sumbatannya. Jadi lemaknya harus diturunkan, kemudian nanti gulanya juga diturunkan, baru ditambah lagi sama seratnya. Tapi kalau yang masalahnya karena katupnya yang kelainan, itu mungkin kita agak khawatir kalau bebannya berlebih. Jadi kayak misalnya airnya harus kita atur kembali, mungkin itu tambahan saya Bu. Luar biasa. biasa. Bu Rani pokoknya ini paket komplit ya Bu ya. Dapat jantung, dapat dari gizi dokter klinik. jantung, dari gizi klinik, luar biasa. Oke, nah nampaknya dokter, seluruh pemirsa yang ada di rumah dan juga pemirsa yang ada di studio ini sudah tidak sabar lagi ingin menyimak lebih jauh tentang penyakit jantung ini. Mungkin dokter bisa menjelaskan secara detail kepada kita semua, Iya. dokter. Silakan dokter, mohon slide-nya ditampilkan. Ya, saya berdiri ya, izin ya Bu, Ya, Dokter silakan, Hilna Dok. Mas Budi. Iya, jadi saya mau menjelaskan sedikit ya Ibu tentang serba-serbi jantung bengkak. Slide. Slide-nya boleh Slide. bergeser? Oke. Iya. Ya, jadi ini sudah saya jelaskan ya tadi ya, jantung bengkak itu sebenarnya bukan penyakit. Jadi itu udah hanya sebuah istilah ya atau terminologi untuk menyatakan bahwa jantungnya ada kelainan secara strukturnya. Ya, strukturnya. Nah, itu dinilai dari yang tadi saya bilang juga, fototoraks, di mana ukuran jantung nanti ada rumusnya sih. Kalau dia nilai CTR di atas 50%. Slide berikutnya. Nah, jadi ini kan ibu-ibu pasti sering sering melihat gambar ini adalah gambar fototoraks. Jantung kita tuh ini yang di tengah agak sedikit ke kiri. Jadi nanti kita bandingkan nih ukuran jantung sama ukuran dinding dada. Dikatakan bengkak kalau di atas 50%, istilahnya adalah kardiomegali. Slide berikutnya. Nah, ini nih contoh jantung normal sama jantung bengkak. Yang di sebelah kiri kita ini yang normal ukurannya di bawah 50%. Kalau yang di sebelah kanan ini yang ukurannya udah lebih dari 50%, mungkin sekitar 60 sampai 70% ini. Inilah yang disebut dengan jantung bengkak. Seperti itu ya. Slide berikutnya. Nah, jadi kalau saya ada pertanyaan nih, saya melakukan medical check up, foto saya seperti yang di sebelah kanan tadi gitu. Apakah saya berarti ada masalah? Tapi saya nggak ada keluhan, Dok.
Tapi kok jantung saya dibuat di tulisan hasil bacaan itu jantung bengkak atau kardiomegali. Nah, kita harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan apa itu yang harus kita lakukan? Iya. Jadi pemeriksaan yang dilakukan itu namanya ekokardiografi. Jadi ekokardiografi ini adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter spesialis jantung. Jadi prinsipnya itu seperti USG sebenarnya. USG jantung, tapi kita bisa menilai nih ukuran-ukuran secara langsung ke dalam jantungnya. Lalu kita lihat juga kemudian bengkaknya itu yang bagian jantung sebelah mana gitu. Boleh slide berikutnya? Nah, jadi bengkak itu bisa terjadi jadi jantung kita ini ada 4 ruangan ya. Atas ada 2, yang di bawah ada 2. Kalau yang di atas nih istilah awamnya adalah serambi, dia bisa membesar. Tapi yang paling sering membesar itu adalah ruangan bilik atau ventricle. Jadi membesarnya itu bisa 2 tipe, bisa dinding jantungnya tebal atau ruangan jantungnya yang membesar. Nah, baik dia tebal atau membesar, kita nggak bisa bedakan dari foto ronsen tadi. Hal ini hanya bisa dibedakan dari pemeriksaan USG jantung tadi ya, atau ekokardiografi. Oke, slide berikutnya. Nah, pertanyaan yang berikutnya, apa sih yang menyebabkan jantung itu bisa bengkak? Jadi, jantung bengkak itu tidak selalu kelainan, bisa itu normal. Paling sering pada atlet. Nah, atlet itu dia karena aktivitasnya berat, kompensasi jantungnya akan membesar. Apakah itu penyakit? Belum tentu, gitu ya. Nah, tapi jika terjadi pada orang awam, kemungkinan itu penyakit. Penyebabnya apa? Nah, di sini jika kerja jantungnya berlebihan, misalnya ada bocor di jantungnya, penyakit jantung bawaan ya kan, kelainan katup seperti yang dibilang Dokter Hilna tadi, darah tinggi, hipertensi, atau kelainan metabolik, misalnya pasien-pasien anemia, dia kekurangan darah. Kekurangan darah itu efeknya juga ke jantung, karena jantung harus menyuplai oksigen ke seluruh tubuh. Sedangkan oksigen itu kan diikat oleh hemoglobin ya, anemia kan HB-nya sedikit, jadi jantung kerjanya juga pasti lebih berat. Terus ada, maaf sebelumnya, nah lalu ada penyakit dinding jantung, salah satunya penyakit jantung koroner yang ditanya sama Bu Rani tadi, yang kalau pasang ring itu yang penyakit jantung koroner. Jadi sebenarnya ring itu apa yang diperbaiki gitu kan, yang kayak dibilang Dokter Hilna, kalau tadi lemak, gula, nempel, jadi sumbatan di pembuluh darah, nah kita pasang ring. Ringnya itu akan melebarkan pembuluh darah, jadi yang sumbatan kerak-keraknya tadi itu akan minggir gitu ke samping-samping. Jadi bukan cincin yang kayak di tangan kita, bukan. Jadi dia melebarkan dari dalam, bukan dari luar dia melebarkannya. Seperti itu. Oke, boleh slide berikutnya. Nah, setelah kita lihat dia bengkak, terus kita ada nih, saya ada darah tinggi gitu kan, gejalanya apa ya dok yang harus diwaspadai? Jadi jadi jantung bengkak ini bisa ada gejalanya, bisa tidak ada gejala. Kalau dia sudah bergejala, kita sebutnya penyakit gagal jantung ya. Slide. Nah, jadi gagal jantung ini pun ada tahapannya. Mungkin kayak tadi saya bilang, ada pasien nih dia datang dengan hasil foto ronsen bengkak, dia baru dapat medical check up nih dari kantor, tapi dia merasa nggak punya gejala, tapi jantungnya bengkak. Terus dilakukan pemeriksaan USG jantung, memang besar nih jantungnya. Loh, tapi saya nggak ada gejala dok. Nah, itulah dia, slide. Nah, dia masuk dalam kategori ini, penyakit yang kategori B, di mana dia udah besar jantungnya, tapi dia belum ada keluhan. Nah, ketika dia udah mulai ada keluhan, dia masuk ke slide ini, ke kategori C dan kategori D. Jadi semua ini udah termasuk kelainan jantung sebenarnya, di mana di kategori B dia belum ada keluhan, C dan D dia udah ada keluhan. Jadi dok, yang diobati yang mana? Semuanya kita obati, jangan menunggu ada gejala baru kita obati. Jadi di sini kita obati supaya dia tidak berprogres menjadi lebih buruk, seperti itu. Slide. Nah, kalau udah bergejala, apa yang saya rasakan dok? Slide. Slide. Ya, jadi pasien itu 90% datang dengan keluhan mudah lelah, mudah capek. Jadi awalnya dia bisa aktivitas, misalnya dia kerja dari pagi sampai sore aman, gak ada keluhan. Tapi kok belakangan ini baru siang aja dia udah kecapean gitu. Jadi ada perubahan yang tadinya dia kuat menjadi lebih lemah. Itulah yang disebut dengan istilah mudah lelah.
gitu kan. Kenapa dia mudah lelah? Karena asupan oksigennya kurang. Yang kedua, sesak nafas atau sulit bernafas. Ini juga gejala yang lebih lanjut biasanya. Selanjutnya, bengkak. Nah ini juga sering ditanya nih, kaki saya kok bengkak ya dua-dua, dipencet dia masuk ke dalam gitu kan. Itu juga salah satu tanda pembengkakan jantung. Lanjut, nah gejala lain tapi yang jarang kita sadari itu apa? Jadi ada batuk-batuk di malam hari, nafsu makannya berkurang, perut membengkak, sama tidurnya nggak bisa telentang. Dia lebih nyaman kalau ada bantal ditinggikan 2-3 bantal, jadi setengah duduk dia tidur. Itu salah satu tanda dari pembengkakan jantung atau jantung bengkak. Selanjutnya, nah jadi dok, saya punya nih gejala-gejala yang dokter sebutkan tadi. Apa yang harus saya lakukan? Nah jadi kalau kita punya tanda dan gejala tadi, kita harus melakukan pemeriksaan. Nggak bisa kita nebak-nebak nih, udah pasti jantung bengkak ya. Jadi harus ada pemeriksaan penunjang seperti EKG, listrik jantung ya kan. Kayak tadi kita cerita ada listrik ya kan di jantung ya. Itu ada periksanya namanya EKG. Lalu kita bisa periksa lab, foto ronsen tadi dan juga ekokardiografi. Selanjutnya, nah ini nih yang penting. Ternyata gagal jantung itu angka harapan hidupnya itu ternyata lebih jelek atau lebih rendah dibandingkan pasien-pasien kanker. Padahal kita tahu selama ini penyakit kanker itu sangat mematikan ya. Nah, tapi ternyata gagal jantung tuh lebih jelek dibandingkan pasien-pasien dengan kanker. Selanjutnya, nah jadi ini persentasinya nampaknya kecil ya, cuma 17-11. Tapi kalau kita jadikan ke dalam angka, jadi kalau dari 10 orang, itu sekitar 2 orang nih pasien gagal jantung yang meninggal saat dia dirawat di rumah sakit. Nah dalam 1 tahun dia meninggal tuh, kalau kita anggap aja lah 10%, berarti 1 dari 10 orang meninggal karena penyakit gagal jantung. Dan 17%, 2 dari 10 orang akan mengalami rawatan rumah sakit berulang-ulang. Seperti itu, jadi cukup menyeramkan sebenarnya. Selanjutnya, oke. Nah jadi kalau udah terdiagnosa, sudah mengalami gejala dan pemeriksaan, apa yang harus kita lakukan? Jadi karena ini penyakitnya cukup berat ya, jadi harus perlu interaksi antara dokter dan pasiennya, harus kerjasama ini ya kan. Jadi pasien tuh harus aktif juga, dia harus bisa melakukan perawatan mandiri kepada dirinya. Apa aja? Next, jadi ada 6 langkah ya untuk pasien-pasien jantung bengkak ini. Yang pertama itu dia harus memahami penyakitnya. Boleh slide? Jadi pertama kita harus pahami penyakit Anda. Jadi kalau kata Socrates itu adalah awal mula dari kebijakan itu adalah mengetahui diri kita sendiri gitu. Jadi sebelum kita mau lebih lanjut kita harus kenal nih. Jadi tahu dari mana kita, bagaimana cara kita memahami penyakitnya. Yang pertama pasti diskusi dengan dokternya. Yang kemudian kita harus bergabung nih dengan komunitas. Rasanya kayak sepele ya, tapi ini sangat penting. Karena kita bisa sharing pengalaman kita dengan orang-orang yang senasib dengan kita. Lalu kita boleh browsing dengan internet tentunya dengan pengawasan ya, karena internet tidak semuanya benar. Iya. Selanjutnya, nah kemudian kita harus paham nih obat-obat apa saja yang harus kita gunakan. Karena pasien ini merasa, dok obatnya kok banyak sekali, dok kenapa saya minumnya harus seumur hidup. Jadi kita harus paham dulu. Jadi tujuan kita memberikan obat itu pertama tidak hanya mengurangi keluhan ya, tentunya mengurangi keluhan ya. Tapi yang kedua kita harus memperbaiki kualitas hidup kita supaya kita bisa survive tapi dengan aktivitas yang maksimal, tidak seperti orang penyakitan. Kemudian menurunkan kematian dan menurunkan angka rawatan di rumah sakit. Selanjutnya, nah jadi obatnya apa saja? Mungkin ada yang punya keluarga dengan penyakit jantung. Jadi paling sering obat untuk jantung bengkak ini pasti dikasih obat yang bikin kencing-kencing. Dok saya dikasih obat kok saya kencing-kencing terus ya. Jadi memang itu pengobatannya, namanya obat-obat diuretik. Jadi kenapa kita kasih obat kencing? Kayak yang kita cerita tadi Dokter Hilma juga udah jelaskan bahwa penumpukan cairan berlebih itu kita harus batasi asupan, tapi kita bantu juga dengan obat. Jadi kita kurangi beban kerja jantung dengan kita kurangin cairan di dalam tubuh melalui urin. Seperti itu ya, jadi membuang kelebihan cairan. Slide. Nah lalu obat berikutnya, jadi ini ada 4 obat wajib yang harus masuk pada pasien gagal jantung. Jadi banyak memang obatnya ya, ada golongan beta blocker, ARNI, aldosteron antagonis, dan SGLT2 inhibitor. Jadi
ketika dia bergejala tadi obatnya yang pertama buang kencing. Tapi kalau dia udah nggak ada gejala, apakah tetap minum obat? Tetap. Apa obatnya? Yang 4 macam ini obatnya ya. Oke, selanjutnya. Nah, memang obat ada efek samping ya. Itu harus dipahami juga. Ini ada beberapa efek sampingnya, batuk, gangguan elektrolit. Kemudian slide. Selanjutnya. Oke. Nah, yang harus dipahami adalah kapan kita harus ke rumah sakit lagi gitu. Jadi kita harus tahu kapan ada perburukan gejalanya. Apa perburukan gejalanya? Batuk kering, kemudian ada sesak nafas yang berlebihan, peningkatan berat badan. Jadi ini bukan karena saya kok makin gemuk ya, tapi saya makannya nggak banyak gitu kan. Nah itu salah satu contoh penumpukan cairan, harus diwaspadai sebagai perburukan gagal jantung. Terus tadi kayak saya bilang, dia tidak bisa tidur berbaring. Jadi kalau ada keluhan ini, berarti dia harus rubah obatnya, harus disesuaikan dengan kondisinya saat ini. Selanjutnya, nah jadi kalau pasien gagal jantung itu seperti ini ya, dia bagus nggak ada keluhan, terus dia masuk rumah sakit, terus bagus lagi masuk rumah sakit. Semakin sering dia masuk rumah sakit, makin landai, makin curam ini kurvanya kan, hingga ujungnya kematian. Jadi tujuan pengobatan kita tuh mengurangi curam-curam yang ke bawah ini, gitu. Jadi baik ada gejala ataupun tidak ada gejala, obat tetap harus dikonsumsi. Baik, dokter. Dokter kita mungkin boleh bergabung dulu di sini, Oh, iya. boleh istirahat dulu ya. Oke. Jadi sekali lagi buat seluruh pemirsa yang ada di rumah dan juga buat ibu-ibu cantik kami yang ada di studio boleh langsung bertanya bersama dengan kita. Bagi pemirsa yang ingin bertanya, pemirsa bisa menghubungi di 0811-6000-386 ya. Baik, Dokter Mimi tadi saya cukup takjub ya, karena ternyata gagal jantung itu punya komunitasnya gitu ya. Ada, Iya ya. iya. Jadi komunitas gagal jantung. Saya pikir Benar. cuman ada komunitas gagal move on doang ya. Baik pemirsa, kami akan segera kembali tentunya setelah penampilan spesial dari Doe and Friends. Dokter, minum lagi mau pesan apa dokter? Dan janganlah kau rakyat sebesarnya cintaku, ku persembahkan untukmu, hanya kepadamu. Oh, janganlah kau ragukan luasnya cintaku, yang putih suci untukmu, hanya kepadamu. Luasnya laut tak seluas cinta yang ku punya, tak seluas cinta yang ku rasa. Cintaku satu untukmu. Tingginya langit tak setinggi kasih yang ku punya, tak setinggi kasih yang ku rasa. Cintaku satu untukmu. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Cintaku tanpamu ya sayang, bagai malam tiada berlalu. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Cintaku tanpamu ya sayang, bagai malam tiada berlalu. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Cintaku tanpamu ya sayang, bagai malam tiada berlalu. Kopi pagi. Kopi pagi.
terima kasih masih bersama kami di Kopi Pagi. Dan kita masih bersama Dokter Mimi di sini, spesialis jantung pembuluh darah, dan tentu saja yang spesial hari ini adalah adanya ibu-ibu cantik yang menemani kami di sini hari Benar ini. sekali, wah. Pokoknya buat ibu-ibu semua yang ingin bertanya nanti jangan sungkan ya Bu ya. Dan juga bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin bertanya, pemirsa bisa langsung menghubungi di 081161000386 ya. Luar Gimana, Dr. biasa. Jadi Dokter Mimi, kita melanjutkan nih, tadi Dokter Iya. Mimi sudah menjelaskan paparannya, tadi sudah disebutkan bahwa ternyata ini bukan 1-2 hari saja. Artinya semakin meningkat usia nih, nggak usah ngelihat saya gitu dong Bu, mentang-mentang pakai usia ya. Kenapa Dokter Imo sekarang agak sensi ya? Sensi, saya masalah usia. Nah jadi semakin bertambahnya usia itu pasti akan semakin parah gitu ya. Iya, benar. Lemak-lemak yang semakin banyak, olahraga mulutnya ya kan. Olahraga para mulut pemirsa ya. Olahraga mulut biasanya kita cemilan. Oh ya gitu kan, apa ya. coba biasa Oh kirain cemilan. gibah tadi gitu, bukan ya? Ini dia cemilan maksudnya. Jadi nambah lemak. Kalau gibah nggak nambah lemak. Nambah nambahnya beban ya? Dosa, Oh, nambah dosa, ya. baik. Ya. Jadi olahraga mulutnya itu coba direm dulu, baik itu gibahnya maupun baik itu makanannya, karena Oke. bisa memperbanyak lemak dan gula tadi. Nah, tapi kan Dokter Mimi, walaupun nggak 1 hari 2 hari, tapi sekarang ini kenapa banyak masalah jantung tuh adanya di usia muda. Di usia 30-an udah mulai olahraga tiba-tiba meninggal dunia. Nah gitu kan, terus nanti dokter spesialisnya akan bilang, wah itu kemungkinan ada di jantungnya, seperti itu. Gimana nih Dan Dok? rata-rata yang mendadak pasti jantung. Jantung Iya. gitu kan. Jadi kambing hitam ya kan. Iya. Kalau nggak tahu penyebab ya udah Kasihan jantung. dokter jantungnya ya kan. Kasihan ya, dokter jantung. Sabar ya Dok ya. Iya. Dok ya. Baik silakan dokter. Ya jadi memang kalau yang kita pelajari dulu ya Dok, waktu kita masih pendidikan, memang kalau penyakit-penyakit kardiovaskuler tadi adalah penyakit degeneratif, di mana dia semakin tua usia akan semakin gampang dia terkena penyakit itu. Tapi ternyata sekarang udah mulai bergeser nih ya pemirsa dan ibu-ibu di rumah. Jadi semakin muda usia karena pola makan yang tidak bagus, dari kecil udah disodorin mie instan, es krim, iya fast food. Jadi Fast food ya? jadi teori berubah nih. Jadi memang usia muda pun termasuk yang usia 30-an udah bisa menderita penyakit kardiovaskular tadi, penyakit jantung. Tapi memang terlepas dari penyakit yang disebabkan oleh pola hidup, ada juga nih yang berbakat untuk menderita penyakit itu sejak usia muda. Misalnya dia memang ada kelainan genetik atau bawaan lahir. Nah, ini Dok, ini tadi mau saya tanyakan apakah emang ada bawaan gitu Dok? Iya. Karena banyak sekali ya anak-anak juga sudah ada yang gagal jantung kan kayak gitu Dok. Iya benar, memang penyakit jantung ini tidak memandang usia, tidak memandang jenis kelamin, tidak memandang status sosial, semua orang bisa terkena. Yang anak kecil pun penyakit pembengkakan jantung juga pasti ada. Nah biasanya tuh paling sering penyebabnya adalah penyakit jantung bawaan. Nah kalau penyakit jantung bawaan ini paling sering karena dinding jantungnya itu ada yang bocor. Gitu. Jadi beban kerja jantungnya berlebih nih, harusnya dia ngalirnya bagus-bagus aja nih tapi ada yang bocor. Makanya lama-lama jantungnya juga jadi bengkak. Tapi rata-rata Dok yang memang untuk ini penderita yang anak-anak itu rata-rata memang genetik gitu ya Dok ya? Iya, bawaan lahir, Bawaan lahir? Dan genetik juga bisa. Tapi kalau yang genetik itu sebagian besar itu yang masalah tadi kita cerita masalah listrik jantung. Oh, masalah listrik jantung ya Dok ya? Iya, gitu. Kalau yang bawaan lahir yang bocor tadi bisa karena pola hidup ibunya saat hamil, bisa juga infeksi Oke. saat hamil gitu. Ya, baik, terima kasih Dokter Mimin. Nah, Iya. sepertinya dokter, Iya. para ibu-ibu kita di sini sudah ingin bertanya kembali nih dokter. Banyak banget ya. nih kayaknya pertanyaannya ya Dok ya. Boleh. Oke, seperti Oke, biasa ada seperti slogan biasa kita ada slogan ya. kita, iya. Kopi Kopi pagi bertanya. Saatnya. Saatnya kami yang bertanya. Oke, baik, dengan Ibu Silakan siapa Ibu, Ibu? dengan Ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu dokter yang cantik. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ruri, di sini saya mengajukan satu pertanyaan mengenai kalau misalnya kita udah ada mengidap penyakit jantung, Bu, olahraga apa aja yang sesuai dan cocok untuk penderita penyakit jantung? Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, Bu. Iya, terima kasih Terima Bu. kasih Bu Bu, Ruri ya? pertanyaannya luar Iya, terima biasa kasih. ya. Pertanyaannya nih bisa dijawab dengan panjang dan ada pertanyaan lainnya. Silakan Iya. ini Dokter Mimi nih. Silakan dokter. Iya. Gimana olahraganya nih Dok? Oke, nah jadi
saya senang nih dapat pertanyaan ini, berarti ada inisiatif untuk olahraga. Karena kadang penyakit jantung nih dijadikan alasan oleh pasien untuk dia tidak berolahraga. Jangan sampai mati mendadak gitu ya di saat olahraga. Banyak yang bilang, saya kan gerak dikit aja udah capek dok, masa saya olahraga gitu kan. Jadi itu suatu pemahaman yang salah dan saya sangat bangga gitu bahwa memang ada keinginan untuk berolahraga. Jadi olahraga memang sangat disarankan karena di satu sisi dia akan membantu metabolisme kita, dia juga akan meningkatkan kebugaran tubuh kita, apalagi pada pasien-pasien dengan penyakit jantung ya, terutama pembengkakan. Nah, jadi olahraga yang disarankan itu adalah pertama olahraga yang rutin frekuensinya. Jadi jangan ibu olahraga sebulan sekali, tapi sekali olahraga 2-3 jam gitu. Itu enggak berefek gitu, malah yang ada kita kelelahan, fatigue dia karena terlalu durasinya panjang. Jadi pertama olahraga itu rutin dengan durasi yang singkat namun sering. Jadi target kita itu adalah 150 menit dalam 1 minggu. Jadi kalau kita bagi dalam 150 menit kita bagi 5 hari misalnya ya, 5 hari berarti 1 hari itu 30 menit. Nah kemudian olahraga yang disarankan itu adalah olahraga endurance atau ketahanan. Apa itu maksudnya dok? Jadi kita misalnya jalan, jogging, sepeda, berenang gitu. Jadi Jalan gitu ya dok ya? Berjalan. Dari sini ke Binjai gitu. ke Binjai. Ya, 30 menit ya. Jadi jalan di mana ini 2 dok? jam. kemana ya? Ke Kelangkan, dok. keliling ini. Oh tapi lapangan mereka lagi direnovasi ya. Keliling lapangan TVRI tuh. Oh keliling lapangan 5 kali TVRI. putaran 30 menit udah bisa ya kayaknya. Iya. Nah jadi ketahanan. Jadi kita sampai mana jantung kita bisa tahan sebenarnya. Karena ada pasien bilang, saya jalan ke kamar mandi aja sesak dok, gimana mau jalan 30 menit. Nah kalau di situ saya menyarankan sampai mana dia bisa tolerir, dia tahan. Misalnya dia tahannya 15 menit nggak apa-apa, tapi itu diulang terus sampai 5 kali seminggu sampai dia mencapai targetnya 150 menit dalam seminggu. Olahraga apa yang tidak disarankan? Yang tidak disarankan adalah olahraga kompetitif. Jangan main bola ya kan, Main udah tinju boleh dong? main tinju lagi lebih parah. Badminton, tenis, bukan nggak boleh ya, di awal-awal kita naikkan dulu kebugarannya ketika dia ada rumusnya sebenarnya Bu untuk kebugaran ini. Hitungannya dalam bentuk MERS, itu dokter jantung atau dokter rehabilitasi atau kedokteran olahraga atau rehabilitasi medik yang punya untuk hitungan. Jadi ketika dia udah mencapai taraf match tertentu, dia bisa melakukan olahraga kompetitif. Tapi yang disarankan adalah olahraga endurance, aerobik ya, terutama ya jalan, jogging, sepeda atau berenang dengan durasi 150 menit seminggu. Dan disarankan dibagi dalam 3-5 hari gitu. Jangan ditumpuk di 1 hari. Jadi itu dia pilihan olahraganya. Baik, luar Jadi biasa. Tepuk sedikit tangan, dok. dulu ya Bu, jangan Kenapa? langsung ke Binjai. Jangan langsung ke Binjai ya, Jalannya. jalan dulu keliling komplek kalau ada Dulu. kompleknya gitu ya. Baru diukur kebugarannya Kebugarannya. gitu. Kirain langsung dari sini ke Binjai kayak Iya gitu dok. jangan, kayaknya. naik bus boleh. Oke, nah kalau tadi ada Ibu Ruri ya. Ada yang Ibu sudah yang bertanya. lain Ini ada mungkin? lagi ibu-ibu yang bertanya. Oh iya, iya, silakan. Nah, silakan. seperti biasa passwordnya Dok Ini Irna. adalah kopi, Kopi pagi pagi. bertanya. Saatnya kami bertanya. Iya. Asik. Dengan ibu siapa ini? Assalamualaikum dokter, nama saya Irna. Iya, Saya Irna. mau nanya nih dok, kan ada pengentalan darah tuh dok. Oke. Ibu saya ada pengentalan darah, tapi waktu itu yang diperiksa juga jantungnya. Apakah ada hubungan pengentalan darah dengan jantung itu? Oh iya. Oke, terima kasih Bu Irna. Terima kasih, Bu Iya. Baik, silakan dokter Mimi. Iya, terima kasih pertanyaannya Bu Irna. Jadi saya jawab secara umum ya Bu, ya mungkin bukan hanya kasus orang tuanya Bu Irna saja. Jadi jantung itu punya pembuluh darah yang memberi makan. Nama pembuluh darahnya itu koroner. Jadi ketika ada masalah di koroner, itulah yang kita sebut sebagai penyakit jantung koroner. Biasanya penyakit jantung koroner itu penyebabnya adalah yang tadi, usia, makanan, lemak, gula. Jadi sumbatannya itu karena ada lemak. Nah, itu sebagian besar. Apa ya sebagian kecilnya? Sebagian kecilnya ini ada orang-orang yang memang dia punya predisposisi atau gimana ya, dia memang punya bakat, darahnya lebih kental misalnya, seperti mungkin kejadian orang tuanya Ibu Irna, atau darahnya terlalu encer misalnya, terlalu sulit membeku, misalnya dia luka sedikit aja berdarahnya nggak berhenti-berhenti. Nah, ketika darah yang lebih kental itu,
dia pasti akan mengganggu aliran. Ketika nyampe di pembuluh jantung koroner yang ukurannya kecil, dia akan tersendat, oksigen pun tidak sampai. Jadi gejalanya akan mirip seperti penyakit jantung koroner. Nah, tapi berbedanya apa? Mungkin nanti memang tidak di semua rumah sakit dia bisa meriksa kekentalan darah itu. Tapi memang jika hasilnya karena pengentalan darah, kemungkinan besar pengobatannya bukan pasang ring kayak yang Ibu Rani tanya tadi. Yang pasang ring itu hanya penyakit jantung koroner yang disebabkan oleh penyumbatan. Kalau disebabkan oleh pengentalan darah itu nggak bisa kita lakukan pemasangan ring. Tapi kenapa jantung diperiksa juga ya? Itu tadi, karena di jantung pembuluh darah itu kecil, sangat rentan terjadi penumpukan ataupun penyumbatan, makanya tetap diperiksa jantungnya seperti Baik. itu. Terima kasih Dokter Mimi. Gimana? Gimana Ibu Irna sudah puas ya? Semoga menjawab Semoga ya, bisa dan menjawab. semoga Iya. ibunya selalu sehat. Amin. Iya, sehat. Iya. Dokter, sepertinya kita tadi masih ada slide yang Oh, belum iya. selesai ya. Kita Iya. boleh kembali Boleh kita lanjutkan, lanjutkan ya, Dokter? Dok? Iya, Silakan, Silakan Dok. Dokter. Jadi tinggal sedikit lagi sebenarnya. Nah di sini ya slide-nya. Oke. Nah jadi tadi intinya kan kita mencegah supaya dia nggak jatuh makin curam kan seperti ini kan. Jadi setelah kita kenali perburukan, tadi kita harus tahu apa yang harus kita lakukan jika sudah terjadi perburukan ya. Slide. Jadi harus dicegah. Nah jadi ketika sudah terjadi perburukan yang harus kita lakukan yang pertama adalah membatasi asupan cairan. Ya, terutama jika terjadi penambahan berat badan, tapi bukan pada kejadian orang obesitas ya. Dia, oh saya gemuk nih, saya nggak minum air lah. Jadi nggak gitu konsepnya. Jadi ini pada pasien jantung bengkak, ketika terjadi perburukan maka kita batasi asupan cairan. Jadi kita sarankan itu 1,5 sampai 2 liter dalam 24 jam. Nah kadang pasien itu suka salah tanggap. Saya minum cuman 2 aqua kecil kok dok, itu kalau ditambahin cuman 1,2 liter. Nah, hati-hati, sumber air itu dan cairan bukan hanya dari air yang kita minum, tapi yang kita makan juga. Misalnya kita makan sup, soto misalnya, ya kan itu kan cairan juga yang berkuah-kuah. Terus kita makan jelly, agar-agar, buah-buahan tuh semua cairan. Jadi kalau saya selalu bilang ke pasien, ketika makan yang lain yang berkuah-kuah itu kurangi jatah cairannya. Jadi kalau saya suruh pasien saya tuh selalu beli botol minum yang 2 liter ya. Jadi itu patokannya untuk seharian. Ketika dia minum sop, kurangin jatahnya seperti itu supaya asupan cairannya tetap terjaga. Selanjutnya, nah yang penting berikutnya apa yang kayak dibilang Dr. Hilna tadi, garam ya. Garam itu sangat penting lah diawasi pada pasien-pasien gagal jantung bengkak tadi. Jadi kita harus melakukan diet rendah garam di mana kurang dari 2000 mg per hari. Tapi ternyata 1 sendok teh saja itu udah 2300 mg. Jadi benar-benar harus kurang dari 1 sendok teh garam. Jadi caranya gimana? Hambar dong makanan saya. Nah jadi sebenarnya cara mengatasinya itu masak makanan sendiri ya, tanpa diberi garam. Ketika mau makan baru bubuhi garamnya, makanya ada istilah garam meja ya kan. Benar, di situ jadi bisa kita atur 1 hari nggak sampai 1 sendok. Bukan garam kompor ya dok ya? Bukan, garam meja. Apalagi garam ikan ya. Garam ikan. Untuk ikan. Iya, karena garam itu ternyata bukan cuma dari garam dapur aja, dari natural makanannya ataupun dari makanan seperti ini nih. Kalau kita lihat di belakang bungkus makanan pasti ada kandungan natriumnya gitu. Selanjutnya, nah ini pengaturan makanan tadi udah dijelaskan juga sedikit ya tentang pengaturan makanan. Jadi kalau pada gagal jantung, jantung bengkak terutama yang penyakit jantung koroner ya, itu sebenarnya kita sarankan yang penting tadi tinggi serat, kurang garam ya, tapi ini ada penelitian ya, bagus penelitiannya. Dia meneliti tentang Mediterranean diet. Apa sih itu Mediterranean diet? Jadi Mediterranean diet ini adalah makanan yang lebih banyak mengkonsumsi, dokter koreksi ya kalau salah ya, mengkonsumsi banyak buah-buahan, sayur-sayuran dan lemak baik gitu, dan kacang-kacangan. Jadi itu baik pada pasien-pasien jantung. Jadi kita atur kalorinya, kurangi makanan-makanan dari daging-daging merah seperti sapi, kambing ya kan. Perbanyak makan ikan dan daging putih seperti ayam gitu. Hindari makanan cepat saji dan penyedap rasa, karena penyedap rasa itu juga tinggi natrium ya. Selanjutnya,
Nah ini mungkin slide terakhir saya ya. Jadi ini juga ditanya tadi sama Bu Ruri ya kan tentang olahraga. Jadi olahraga itu teratur. Teratur tuh artinya bukan sebulan sekali gitu ya kan, tapi seminggu ada targetnya. Targetnya tadi 150 menit ya. Jadi tapi olahraga hanya bisa dilakukan kalau kondisi stabil. Kalau dia lagi sesak, kakinya bengkak, jangan olahraga. Tunggu dia stabil dulu ya. Yang kita pilih tadi apa? Yang aerobik ya, jalan, sepeda, berenang. Boleh ya angkat beban tapi yang ringan-ringan saja 1-2 kilo. Terus itu tadi dia kalau bisa 5 kali dalam seminggu. Terus hindari olahraga yang kompetitif dan pada cuaca ekstrim. Jangan tengah siang-siang tengah matahari gitu ya kan, panas. Karena dia selain kompensasi kita juga banyak berkeringat nanti, jantungnya juga terbebani. Terus dijaraki ya dari waktu makan, jangan selesai makan langsung olahraga. Itu dia. Slide. Oke, terima kasih Dokter Bimi. Silakan duduk dong. Dokter Hilna, Iya. tadi ngedengerin Dokter Bimi ngejelasin, saya menarik sekali yang di garam ini dokter. Iya, Ya. Dokter, ini misalkan ini ya dokter ya. Soalnya kalau masalah garam ini banyak sekali ya dok ya. Iya, benar. Ini pasien ini tidak menggunakan garam pada sayurnya, tapi diganti jadi ikan asin gitu dokter. Nah ini sama atau tidak ini dokter? Iya, sama aja sebenarnya ya kan. Karena yang intinya tuh sebenarnya bukan garam ya, tapi natriumnya ya kan. Natriumnya Dokter ya, Hilna. oke. Tadi kan ada diagram kita bahwa garam itu hanya sebagian kecil dia dari diagram, lebih banyak dari natrium yang terdapat dalam makanan ataupun dalam makanan kemasan. Saya cukup terkejut kayak misalnya kita minum minuman kemasan nih, manis kan, nggak ada asinnya, tapi Iya. kandungan natrium itu bisa sampai 13%. Oke. Iya, jadi sama aja sebenarnya. Jadi bukan hanya kurangi garam, tapi semua makanan yang tinggi Ya, mengandung natrium. Nggak pakai natrium ya, garam, nggak tapi pakai saus-sausan. Iya. Sama aja Sama ada aja. natriumnya juga. Soalnya gitu di ya. rumah seringan kayak gitu. Seringan gitu. Sayurnya nggak terlalu asin, tapi ikan asinnya asin Oh, kali. nasinya asin kali. Baik pemirsa, masih kita akan melanjutkan kembali perbincangan ini, namun setelah penampilan spesial dari Doe and Friends. Balik kopi pagi. Rap seni mutual Tria holau Tu sido nangau Katanya rap seni mutual Tundal dalanmu lupa doho Hubotodo hasian Nang songoni pangalaho Molo warong disasuki Rapita hito sani mutua Unang say gabusia Hatar di dokon ma holong roha Pargabusian mima aha Bolo-bolo mima aha Bolo-bolo mima aha Pargabusian mima aha Bolo-bolo mima aha Bolo-bolo mima aha Ho 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 rap yeah Oh rap seni mutua Tu dia holau Tu sido nanggau Hei katanya rap seni mutua Tundal dalanmu lupa doho Unang say gabusian Hatar di dokon ma holong roham Pargabusian mima aha Bolo-bolo mima aha Bolo-bolo mima aha Pargabusian mima aha Bolo-bolo mima aha Bolo-bolo mima aha Pargabusian mima aha Kopi pagi.
Istana Kesultanan Delhi yang menjadi kebanggaan masyarakat Medan. Warna kuning yang mendominasi istana merupakan warna kebesaran kerajaan Melayu. Kemegahannya masih tersisa sekalipun sudah termakan usia. Di dalam istana terdapat beraneka koleksi bersejarah peninggalan keluarga Kesultanan Delhi. Di sini kita dapat menikmati budaya Melayu yang mengagumkan. Istana Maimun, warisan budaya Indonesia. Masih bersama kami di Kopi Pagi. Pagi. Aduh. Dan hari ini masih bersama Dr. Mimi, spesialis jantung pembuluh darah, dan ibu-ibu cantik yang sampai saat ini masih menemani kita, luar biasa. Iya, Terima Dokter. kasih ibu-ibu. Pokoknya kita harus sering ditemani kayak gini biar makin Iya, semangat ya. biar kan? lebih, aduh, Iya. bersemangat deh Kita pokoknya. tunggu kehadirannya setiap Senin, Rabu, Jumat ya ibu-ibu. Oke, baik, masih tentang serba-serbi jantung bengkak. Jadi tadi Dokter Mimi udah jelasin ya dok ya, obatnya minimal 4. Wih, itu 4, belum lagi kalau ada gejala nih pemirsa ya, yang untuk mengurangi cairan, kemudian belum lagi nanti kalau tambahannya dia ada mual muntah, ada lagi obat mual muntahnya banyak. Nah gimana ini Dokter Mimi, pasti pasien banyak bertanya, ini obat kebanyakan apa nggak kena ginjal? Sampai kapan harus dimakan gitu ya seringnya Sehat ya? jantungnya dokter, ginjalnya sebelah hilang. Nah, Sebelah lagi untuk bayar operasi jantung. Iya. gimana dok? Jadi memang obat tadi ya ada 4 macam, di luar obat yang gejala. Itu khusus untuk pembengkakan jantungnya, bukan penyakit dasarnya. Kalau dia punya penyakit dasar, misalnya dia dengan penyumbatan jantung, itu ada lagi obatnya, obat pengencer darahnya. Belum lagi kalau dia dengan dislipidemia, kolesterol, tambah lagi obat kolesterolnya. Jadi kalau pasien saya itu bisa sampai 8-9 Waduh, obatnya diminum setiap hari. Nah itu pasti menjadi pertanyaan, apa nggak apa-apa dok saya minum obat sebanyak itu, sampai kapan saya harus minum obat? Nah yang pertama saya menjawab yang sampai kapan saya harus minum obat. Jadi memang pengobatan jantung ini kan tadi dia munculnya penyakit pun bukan hanya 1 hari 2 hari, dia munculnya tuh durasinya juga panjang, pengobatannya otomatis juga panjang. Jadi saya selalu bilang pengobatannya harus seumur hidup Bu. Nah itu pasien-pasien langsung terkejut tuh, seumur hidup dok gitu kan. Jadi saya nggak bisa sembuh, saya ketergantungan obat dong katanya gitu kan. Jadi sejauh mana dia mengalami penyakit itu, selama itulah pasien itu akan mengalami progresi penyakit. Jadi minimal ya selama progresi penyakit harus kita bayarkan dengan obat-obatan. Ya jadi kalau dia muncul penyakit mulai dari umur 20 misalnya, kan nggak mungkin tadi munculnya pas udah tua aja kan, dari awal. Jadi minimal ya 20 tahun dia harus minum obat, kasarnya seperti itu. Nah jadi kadang pasien oke udah terima, tapi nggak apa-apa dok ginjal saya gitu kan. Nah jadi memang ada beberapa obat yang dia bukan kena ke ginjal sebenarnya, tapi ada punya efek dia diolah ya, di metabolisme di ginjal. Jadi obat-obatan itu dia di tubuh kita itu ginjal sebagai saluran pembuangannya. Di ujungnya itu dia diprosesnya tuh di ginjal. Jadi kalau dibilang apakah ginjalnya akan rusak, sebenarnya tidak. Tapi memang ginjal itu adalah tahap akhir pemrosesan obat. Jadi pada pasien-pasien mungkin di awal-awal ginjalnya akan mengalami kenaikan fungsi, akan terjadi peningkatan fungsi ginjal, tapi itu hanya untuk di awal. Tapi seterusnya malah dia akan melindungi ginjal. Kenapa? Karena ibu misalnya ada penyakit gagal jantung tadi kan, oksigen nggak nyampe. Ketika oksigen nggak nyampe di ginjal, justru itu yang akan mengalami gagal ginjal. Atau misalnya dia mengalami hipertensi, oksigen juga nggak nyampe ke ginjal, ujung-ujungnya gagal ginjal. Jadi nggak minum obat, dia lebih parah lagi ginjalnya. Minum obat ada sedikit ada masalah gitu ya, sedikit saja di awal, tapi selebihnya yang tidak. yang kita Pokoknya- mau kan efek jangka panjangnya. Pokoknya harus dihindarilah faktor-faktor risikonya ya dokter ya, karena ini Benar, banyak sekali nanti yang bisa mengakibatkan jadi
jantung bengkak. Jadi nggak usah jantung yang bengkak, biar aja rekening yang bengkak ya dok ya. Iya, iya, Mas benar, semuanya ya. Baik, dokter Hilna. Iya. Ada yang nggak mau kalah juga. Oke, Kalau tadi ibu-ibu saya udah udah bisa bertanya, tebak. udah bertanya ya kan. Ternyata ada juga yang mau bertanya juga. Pasti udah bisa nebak Aduh, nih Noe, sayangnya. Noe, Ayo, silakan Noe. Noe dari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu semuanya. Iya. Iya, nanyanya kemari. Oh, iya. Iya, ibu dokter. Iya. Kan gini, mungkin dari tadi begitu ibu datang kan jantung saya langsung debar-debar nih kan, nggak tahu saya kenapa kan begini. Peres. Ya. Ini saya kan, kami kan sebagai olahragawan nih. Olahragawan apa Iya. macam itu? Jadi saya mau nanya, perbedaannya jantung bengkak nih sama perut bengkak ada nggak kira-kira dok? Oh, enggak, saya bukan mau nanya itu. Tadi kan kayak dokter bilang, kami kan sering kadang olahraga juga, tapi kami main badminton gitu kan. Terus kira-kira itu baik nggak kalau misalnya kami nih habis dari pulang kerja tiba-tiba, yaudah ganti baju langsung main gitu kan, gitu. Tapi sebenarnya ya kami rasakan itu nggak ada rasa apa-apa gitu. Mungkin kan tadi dokter bilang itu berbahaya gitu kan, tapi kami kayaknya ya udah yang penting bisa mukul, main sepuas hati kami, pokoknya asalkan kami senang bahagia melihat dokter di sini. Bukan itu ya dok. Gimana dokter? Nggak bisa dicerna kan pertanyaannya dokter? Iya. Bisa kan dokter, bisa dicerna kan? Mungkin Coba pelan-pelan dulu saya cerna. cuman Budi Dokter aja bisa yang nggak? nggak Udah ngerti. pernah coba ya? Iya. Karena Kira-kira jarang dokter, sekali narasumber dokter yang bisa paham terkait dengan Memahami. pertanyaan dia. ya kira-kira dokter paham kan? Kira-kira itu berbahaya atau tidak gitu? Karena kami seringnya langsung main aja tanpa ada pemanasan. Silakan, Gimana dokter. itu dok? Kalau olahraga langsung, lagi capek-capek tiba-tiba tus gitu ya badminton ini gimana nih dok? Ya, jadi memang olahraga pun ada ilmunya ya, tidak asal olahraga. Kalau tadi saya bilang yang kompetitif itu berbahaya pada yang sakit gagal jantung. Not enggak ini kan? Enggak Ada ada sakit sakit gagal jantungnya jantung? kan? Enggak, Ini alhamdulillah. sakit hati Oh, aja sakit terus dokter. hati. Iya. Soalnya tiap hari dibully. Iya, jadi memang kalau olahraga kompetitif itu badminton, bola, basket sebenarnya ya bagus-bagus saja, tidak berbahaya asal dilakukan dengan benar. Jadi yang dimaksud dengan olahraga itu adalah dia mencapai detak jantung maksimal. Dia harus tercapai detak jantung maksimal, tapi dia harus ada proses, tidak boleh langsung naik ke atas. Jadi ada proses pemanasan, olahraga inti dan juga pendinginan. Nah, ini kadang yang suka di skip nih sama orang-orang. Jadi olahraga yang paling aman itu dia harus ada pemanasan, olahraga inti dan kemudian pendinginan. Nah, jadi kalau ditanya boleh nggak habis saya kerja capek saya melakukan olahraga, jadi sebenarnya olahraga itu mau pagi, siang, sore, malam. Mungkin sering beredar di masyarakat bahwa olahraga tuh nggak boleh malam-malam, nggak boleh. Sebenarnya boleh ya, boleh asal dilakukan dengan 3 tahapan tadi. Nah, ketika mencapai puncak olahraga tadi, kita harus tidak boleh lebih dari kapasitas tubuh kita, cara detak jantung maksimal kita. Nah, cara ngitung detak jantung maksimal kita gimana? Jadi ada rumusnya, 220 dikurang umur. Ya, umurnya berapa nih? sekarang? 50 Alhamdulillah berapa? masuk 17. 18. 18 tahun. Budi. Iya, Jadi yang betul. 30. 30 ah. Iya serius lah. Dikurangi 10 tahun, 40 kan? Enggak 30 dok. Ya, jadi kalau 30 berarti 220 kurang 30 kan berarti 190. Jadi iya. heart rate-nya itu masih boleh sampai 190 gitu. Noe serius 30, tapi rambutnya udah putih. Bukan, ini karena pikiran Budi. Ini sekalian saya teringat juga kan, kadang pasien itu tadi kan mengkambing hitamkan penyakitnya supaya dia nggak olahraga. Nanti saya suruh olahraga, terus dia bilang saya di rumah udah nyapu-nyapu kok dok. Ini Iya dong, kan? udah nyapu, ngepel, nyuci, Iya, gosok ngepel, dong. sering kan ngurus Itu kayak anak, mana lagi tuh dok? masak gitu. Udah nyapu-nyapu dok, saya udah nyuci, ngepel, jemur pakaian, saya udah olahraga itu ya kan. Ingat tadi yang dimaksud dengan olahraga apa? Ada pemanasan, ada olahraga inti dan pendinginan, di mana olahraga intinya harus mencapai maksimal itu dengan detak jantung maksimalnya tadi. Pertanyaan saya, nyapu ada pemanasannya enggak? Enggak. Ada peningkatan detak jantungnya Kayaknya itu enggak? pekerjaan Gitu. inti dok. Iya. Nanti Gerakan nyapu, inti. terus di meja makan masih ada makanan ngemil, iya. ngepel juga Iya. gitu ya. Berarti itu tidak termasuk olahraga ya dok ya? Tidak termasuk olahraga, itu hanya aktivitas Aktivitas fisik. Baik.
Udah ya Noya, udah terjawab ya. Iya, tapi berarti kalau kayak gitu datangnya tadi dokter ke sini ada juga salahnya kalau gitu Kenapa Budi. gitu? Apa tuh? Karena tiba-tiba datang buat hati Nggak kita ada berdebar. pemanasan ya. Gak ada pemanasan. Salah kan? Gak ada Udah ya pemanasan. dokter ya, udah. Dokter ini udah punya anak ya. Ya, enggak, kita kan cuman ini aja loh Budi. Iya. Hari ini aja aku pengen normal Budi. Terima kasih Noya. Iya. Iya. Baik, terima kasih Dokter Mimi sudah bergabung bersama dengan kita di Iya, sini berbagi informasi. Ya, terakhir mungkin ini pesan untuk seluruh masyarakat yang ada di rumah agar Iya. terhindar dari jantung bengkak ini, Dokter. Iya, terima kasih. Jadi mungkin saya simpulkan sedikit ya. Jadi seperti penyakit-penyakit pada umumnya, penyakit jantung bengkak ini adalah suatu penyakit degeneratif di mana bisa kita cegah. Cara paling simpel adalah dengan perubahan gaya hidup, di mana gaya hidupnya itu pertama dimulai dari pola makan kita, ya kurangin makanan berlemak, hitung kalori harian, kemudian kurangi garamnya. Lalu yang kedua adalah olahraga teratur. Terlepas sudah ada penyakit atau belum, kita harus melakukan olahraga yang ringan-ringan saja tapi dengan durasi yang tercatat gitu, dengan ada target tertentu. Yang ketiga adalah hindari merokok, kemudian yang keempat adalah istirahat rutin. Sama pesan satu lagi nih PR juga untuk kita semua ibu-ibu, bapak-bapak yang lain yang udah berumur ya kan, semakin berumur metabolisme kita semakin turun. Jadi pertahankan metabolisme itu dengan olahraga. Kemudian yang satu lagi adalah penumpukan lemak lebih gampang terjadi. Jadi usahakan indeks massa tubuhnya dalam rentang normal supaya penyakit-penyakit metabolik bisa dihindarkan. Baik, Nah, luar luar biasa. Tepuk biasa tangan ini. dong buat Dokter Bimi. Iya. Semuanya kita para pemirsa harus senantiasa menjaga kesehatan. Dan rutin untuk mengecek kesehatan ya. Benar, Iya. jangan lupa ke pusat pelayanan kesehatan terdekat ya, silahkan. Dokter Hilda, udah nggak terasa ya kita 1,5 jam menemani seluruh pemirsa yang ada di Waduh, rumah dan waduh, juga ibu-ibu yang ada di studio. Nah, Tapi sebenarnya hari sih- ini luar biasa, Gimana? nggak terasa karena Iya. ada ibu-ibunya. Iya, ya. saya makin seneng dan makin semangat ini ya. Maunya setiap Senin, Rabu, Iya. Jumat ada yang datang kayak gitu ya kan. Oh, nanti Pasti. dimarahin sama ibu-ibunya di sana, Budi. Ya ampun. Baik, dan sekali lagi pemirsa terima kasih sudah menyaksikan Kopi Pagi. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah ilmu pengetahuan kita terkait dengan jantung ya. Baik, saya Muhammad Budi SR. Dan saya Hilda Khairunisa. Pamit undur diri dari Anda. Terima kasih dan jangan lupa saksikan terus Kopi Pagi setiap Senin, Senin, Rabu, Rabu, Jumat Jumat pada jam pukul 10 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat siang dan sampai jumpa. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda gadis liar. Semangat tetap di Kopi Pagi. Buat ibu-ibu yang di depan, tetap semangat. Jangan dulu, janganlah diganggu. Biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Senyum-senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Kopi Pagi, semangat ya Budi. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda gadis liar. Jangan dulu, janganlah diganggu. Biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Senyum-senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau.
Ya salam. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, cenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda gadis lincah. Iya, jangan dulu, janganlah diganggu, biarkan saja.